Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di channel Ruang Wacana Hikmah. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menaungi kita bersama. Dalam perjumpaan kali ini, kita akan menyelami wacana tentang Sang Maha Zahir dan Batin. Semoga wacana ini bisa memperteguh tekad ubudiyah kita untuk turut serta berperan nyata dalam mewujudkan rahmatan lil alamin demi ridho kasih Tuhan. Selamat menyimak. Sang Maha Zahir dan Maha Batin oleh Slamet Sukamto. Tuhan hadir bukan dalam angan, tapi dalam realitas nyata. Seseorang yang sibuk terobsesi mencari Tuhan hanya dalam angan-angannya, justru sedang terpental jauh darinya. Mengapa? Karena angan-angan adalah belantara yang menyesatkan, membuat manusia sibuk merangkai konsep di kepala, sementara realitas Tuhan yang sedang menghampar nyata di depan mata diabaikan, tidak disaksikan. Bahkan, diingkari dan dikhianati dengan hawa nafsunya sendiri akibat terobsesi angan-angannya. Bersikap takabur, merasa paling benar dengan persepsinya, menganggap persepsi orang lain yang berbeda sebagai kesesatan, lalu berlaku zolim, kejam, serta melakukan perusakan terhadap semesta dan sesama atas nama kebenaran persepsinya. Ini diceritakan dengan apik oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 9-12. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Alam semesta sebagai tajalli. Hamparan semesta serta diri dan seluruh perbuatan baik kita adalah anugerah Tuhan. Dan perbuatan buruk kita adalah akibat hawa nafsu kita sendiri. Tanpa merasa dan mengakui itu, maka kita secara sadar atau tidak bisa melakukan syirik khofi karena merasa dan mengakui ada eksistensi selain Tuhan. Yaitu, kita menganggap pisang berdiri sendiri sebagai keberadaan mutlak. Kita menganggap gunung tegak karena dirinya sendiri. Kita menganggap bumi ada tanpa ketergantungan pada sang wujud. Padahal Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 126. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah maha meliputi segala sesuatu. Dan kita merasa takabur serta angkuh, merasa bisa, kuat, alim dan benar karena daya kita sendiri. Sedangkan dasar utama tauhid adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah semata. Maka menyaksikan Tuhan atau bersyahadat serta menyembah, menyucikan, mensyukurinya harus konkret dengan tindakan nyata, bukan abstraksi angan-angan belaka. Bahaya bertuhan dalam angan. Sementara bila kita hanya bertuhan dalam angan-angan, sebenarnya siapa yang sedang disembah dan siapa yang sedang dipuji, kecuali hanya angan-angan kita sendiri. Di sana hanya ada persepsi, asumsi, dan proyeksi. Semuanya adalah produk pikiran dan angan kita sendiri. Maka menyembah Tuhan dalam angan tanpa sikap nyata, rendah hati dan laku akhlak luhur mulia adalah ketersesatan yang menumbuhkan kesombongan serta kezoliman. Angan-angan tidak akan pernah sanggup menyentuh hakikat Tuhan,
Karena Dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satupun konsep di kepala kita yang mampu menyamainya. Tuhan Maha Suci dari persepsi angan kita. Sebenar apapun suatu persepsi menurut konsep kita, itu tetaplah sebuah persepsi, bukan Tuhan itu sendiri. Maka tak bisa suatu konsep teologi apapun mengklaim dirinya paling benar tentang Tuhan. Kesimpulan, Tuhan tak akan terbatasi dengan definisi dari sebuah konsep. Maka sebenarnya, perbedaan konsep tentang Tuhan antar agama sudah tidak relevan lagi diperdebatkan. Karena baik yang mendebat maupun yang didebat, keduanya sama-sama masih berada dalam ruang lingkup persepsi. Sesuatu yang melampaui batas pikiran tidak akan pernah bisa dipenjarakan dalam kata-kata. Maka satu-satunya yang mengkonfirmasi kebenaran cara seseorang dalam bertuhan adalah akhlak luhur mulia, yaitu sikap dan laku rendah hati di hadapan Tuhan dan semua makhluk. Hormat, cinta penuh kasih, adil, arif dan bijaksana tanpa memandang suku, bangsa dan agama. Nabi Muhammad SAW sendiri diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, seperti pada hadis, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Salah dalam keyakinan atau persepsi terhadap yang transenden tidak masalah, selama melahirkan akhlak luhur mulia. Itulah tanda Tuhan hadir dalam seseorang. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Tuhan dari segala persifatan, persepsi, atau angan-angan. Tuhan tidak untuk dibayangkan, Tuhan untuk disaksikan dalam realitas. Menyembah Tuhan hendaknya nyata, yaitu mengabdi untuk kebenaran, kebijaksanaan, serta rahmat bagi seluruh alam. Maka Tuhan adalah Sang Maha Zohir sekaligus batin. Maha jelas tersaksikan kehadirannya di alam realitas, sekaligus maha tidak terjangkau oleh pikiran dan persepsi angan manusia. Semoga kita selalu dalam hidayah dan pertolongan Tuhan, agar senantiasa beribadah dengan benar, lurus, dan nyata, sehingga kita bisa kembali pulang dalam kesuciannya. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kebajikan.